Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya, Pak Ayi. Kali ini kita akan membahas penerapan aplikasi komputer akuntansi dimulai dari overview umum. Apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian. Pengkomunikasian di sini adalah pengkomunikasian informasi ekonomi suatu organisasi, perusahaan ataupun non-perusahaan kepada para pemakai informasi yang berkepentingan. Akuntansi juga bermakna menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan, seperti kreditor, investor, dan manajer dalam mengambil suatu kebijakan tertentu. Akuntansi melibatkan sistem, konsep, dan prosedur yang mengorganisasikan dan meringkas kegiatan-kegiatan ekonomi perusahaan. Kegiatan akuntansi, coba diperhatikan ke tampilan PowerPoint, dimulai oleh kegiatan identifikasi, yaitu memilih transaksi. Kemudian transaksi setelah dipilih-pilih, disortir, kemudian dilakukan pencatatan. Pencatatan ini dilanjutkan dengan penggolongan dan juga pengikhtisaran. Dan akhirnya dikomunikasikan, mempersiapkan laporan akuntansi, kemudian laporan ini dikomunikasikan kepada berbagai macam pihak, kepada berbagai macam pengguna. Dan terakhir, hasilnya kita analisis dan interpretasikan untuk para pengguna laporan keuangan. Adapun siklus akuntansi itu merupakan sebuah siklus, sebuah perputaran, di mana siklus pertama, tahap-tahapan dalam siklus akuntansi, yang pertama yaitu identifikasi transaksi, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian transaksi tadi dianalisis. Setelah dianalisis, barulah di jurnal, dicatat. Jurnal adalah catatan pertama di dalam akuntansi, catatan harian. Setelah di jurnal, barulah jurnal-jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar, ke dalam buku-buku besar masing-masing. Dikumpulkan setiap transaksi-transaksi sejenis. Setelah diposting, kemudian dikumpulkan nanti di dalam neraca saldo. Disusun neraca saldo. Tadi akun-akun yang sudah dikumpulkan, akun-akun sejenis disusun dalam neraca saldo. Dan neraca saldo ini belum selesai sebagai laporan keuangan, harus dilakukan penyesuaian. Maka dibuatlah jurnal-jurnal penyesuaian supaya laporan akuntansi sesuai dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Kemudian tahapan selanjutnya, tahap ketujuh, neraca saldo disusun kembali, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah selesai neraca saldo setelah penyesuaian, barulah dibuatlah laporan-laporan keuangan. Dan kemudian laporan-laporan keuangan ini didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian dan terakhir dibuatlah jurnal penutup. Jurnal penutup berguna supaya laporan keuangan di mana laba ruginya menjadi kosong kembali, kita akan memulai laba rugi yang baru. Kita akan membuat laporan keuangan untuk kedepannya diperlukan jurnal penutup. Dan disusun kembali neraca saldo setelah penutupan. Selesai neraca saldo setelah penutupan, buat pula jurnal-jurnal pembalik supaya betul-betul nanti akun-akun yang ada hanya mencerminkan kekayaan perusahaan. Dan dari jurnal pembalik ini, setelah kekayaan perusahaan ini muncul, barulah bisa lakukan catatan dari awal lagi, yang nanti ke depannya akan mencatat laba atau rugi perusahaan. Inilah siklus akuntansi, perputaran dalam akuntansi. Nanti diidentifikasi kembali transaksi, dan terjadi lagi transaksi, diidentifikasi, kemudian dianalisis, dan terjadilah perputaran yang seperti ini. Ini adalah sebuah perputaran. Dan ini tidak akan pernah selesai. Dan perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa berkesinambungan, bisa bertahan di dalam perputaran ini, tidak selesai hanya satu putaran atau dua putaran. Selanjutnya, di dalam software akuntansi, kita mengenal beberapa perangkat lunak software. Sebelum kita mengenal software yang berkaitan dengan akuntansi, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan software. Software adalah perangkat lunak yang diperlukan oleh sebuah komputer. Mungkin definisinya, software adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh pembuat program atau programmer untuk dapat menjalankan perangkat keras komputer maupun mempermudah pekerjaan. Perangkat lunak itu terdiri dari berbagai macam, banyak jenisnya. Perangkat lunak ini artinya program yang berisi kumpulan perintah untuk melakukan proses atau pengolahan data.
Pengolahan data ini berfungsi untuk mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program, dan tata kerja yang terkontrol dan efisien. Berikut, Bapak akan terangkan juga mengenai jenis-jenis perangkat lunak atau software. Ada istilahnya package software atau software yang telah memiliki copyright yang biasa dibutuhkan oleh user, pribadi, ataupun perusahaan. Contoh, Microsoft Office 2007, 2013, dan Microsoft Office lainnya, ini yang berfungsi untuk mengetik, ini dikeluarkan oleh perusahaan. Juga Adobe Photoshop untuk mengolah gambar. Saya yakin dalam sehari-hari Anda mengenal, kalau Anda sering mengetik di komputer, mengenal Microsoft Office. Kalau Anda pernah mengolah gambar, Anda mengenal Adobe Photoshop. Ada pula istilah custom software. Tadi package, ya, paket berupa paket dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau custom software, software yang memiliki fungsi tertentu. Biasanya software ini dipesan oleh suatu perusahaan kepada programmer dengan fungsi yang biasa digunakan di perusahaan tersebut. Contoh, aplikasi penerimaan siswa baru. Itu didesain untuk menerima siswa baru di sekolah tertentu. Atau untuk hari ini ternyata software PPDB sudah dibuatkan oleh pemerintah. Ini hanya berlaku untuk pemerintah Jawa Barat karena penerimaan siswa baru di setiap provinsi itu berbeda, kebijakannya berbeda. Sekarang di Jawa Barat sudah melakukan software secara online, membuat software penerimaan siswa baru secara online, pendaftaran pun secara online. Dan ini setiap provinsi mungkin berbeda. Inilah yang disebut custom software, disesuaikan dengan keperluan tiap provinsi. Keperluan provinsi Jawa Barat mungkin berbeda dengan provinsi Papua, atau mungkin provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, atau yang lainnya. Maka custom software yang diperlukan untuk perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang memiliki ciri khas tertentu yang tidak umum, itu custom software. Selain custom software, ada juga istilahnya web-based software. Software yang ada di website. Pengguna atau user dapat menggunakannya dari komputer dimanapun, kapanpun yang terhubung ke internet. Sebetulnya custom software ini juga bisa merangkap web software. Software yang dibuat aplikasi PPDB itu sudah merupakan web-based software. Bisa diakses dimanapun. Untuk daftar menjadi siswa SMK 6 Garut, Anda bisa daftar dari daerah manapun, bahkan secara internasional, bahkan dari luar negeri pun bisa. Hanya memang akan terkendala karena syarat pendaftaran mungkin bersifat lokal kalau dari luar negeri. Tapi dari Papua itu sama, menggunakan software ini. Jadi dari Papua bisa daftar ke Jawa Barat, ke sekolah yang dari Jawa Barat, menggunakan website PPDB-nya Jawa Barat. Web-based software itu contohnya adalah email, web browser game, dan lain-lain. Memang custom software pun ada yang tidak merangkap sebagai web-based software, itu hanya berlaku di perusahaan, di sekolah tertentu. Seperti halnya mungkin beberapa sekolah swasta, mungkin ada juga yang buat software tersendiri. Ada juga istilahnya open source software. Ini software yang dapat kita gunakan secara gratis, terbuka. Bisa kita modifikasi dengan bebas, hanya jangan melupakan siapa pencipta awalnya dan modifikasi apa yang kita lakukan. Dan kita pun bisa mendistribusikan dan sifatnya harus gratis. Open source software ini tidak boleh diperjualbelikan tanpa seizin yang membuat software. Dan memang idealnya open software tidak boleh diperjualbelikan. Ini software yang gratis, tidak ada motif bisnis, mungkin hanya keikhlasan dalam membuat, keikhlasan dalam berbagi. Selanjutnya ada shareware software. Shareware ini software yang memiliki copyright, yang didistribusikan secara dijual, mungkin dijual. Walaupun ada gratisnya beberapa periode tertentu, seperti halnya Mayob yang akan kita gunakan, itu trialnya 3 bulan. Gratisnya cuma 3 bulan, setelah 3 bulan kita harus beli. Membeli serial number. Gratisnya hanya pada periode tertentu, tidak selamanya. Berbeda dengan tadi open source software, itu gratis selamanya boleh dipakai dan bebas didistribusikan selama tidak diperjualbelikan. Software ini gratis. Sekedar informasi seperti Microsoft Word itu sebetulnya software shareware, itu diperjualbelikan harusnya. Harusnya kita membeli untuk Microsoft Office. Ataupun tidak membeli, itu gratisnya, free-nya itu hanya satu bulan, atau mungkin cuma 1 tahun atau 2 tahun. Kesananya itu harus beli. Itu shareware, diperjualbelikan. Berbeda dengan open source, untuk mengetik sesungguhnya tidak selalu harus menggunakan Microsoft Word. Bisa juga menggunakan Open Office. Itu gratis total, bisa digunakan sampai kapanpun. Selanjutnya ada juga freeware. Ini software yang memiliki copyright, memiliki hak cipta ya.
Tetapi ini gratis, hak cipta, jadi kita jangan melupakan siapa yang membuatnya. Tapi ini gratis, tidak boleh freeware juga, tidak boleh diperjualbelikan. Ini dapat kita pakai, tapi kita tidak dapat memodifikasi, kita tidak dapat merubah-rubah. Kecuali kalau ada izin, mungkin dikasih kodenya oleh si pembuat software, dan ini harus gratis. Ini ya hampir mirip dengan open source. Kalau open source mungkin terbuka, kita bisa boleh mengubah-ubah, bahkan tanpa izin juga karena si pembuat langsung memberikan izin, itu terbuka kode-kodenya. Berbeda dengan freeware. Freeware ini ya kita tidak diberikan kode-kodenya, sehingga ya kita tidak bisa mengubah. Tapi ini gratis sama, tidak boleh diperjualbelikan. Semua tulisan ini Bapak ambil dari website albarnusian.blogspot.com, jadi Anda boleh diakses. Ini sumbernya. Aplikasi akuntansi. Sekarang Bapak akan membahas mengenai aplikasi akuntansi. Itu ada dua pilihan. Sebuah perusahaan bisa membuat dan mengembangkan sendiri. Memang setiap perusahaan itu ciri khasnya berbeda. Setiap perusahaan itu terkadang berbeda. Idealnya memang perusahaan itu membuat software akuntansi tersendiri, karena setiap perusahaan itu beragam, ciri khasnya beragam. Tapi Mayob juga sekarang berusaha, walaupun Mayob itu aplikasi yang disediakan ya, aplikasi yang kita beli, itu disediakan untuk berbagai macam moda update setiap saat, tapi tetap membuat sendiri itu terkadang lebih praktis, lebih sesuai dengan kondisi perusahaan. Ada juga kita dengan membeli ya, software akuntansi membeli, sebenarnya Mayob itu kita harus beli. Yang pertama pun sebetulnya kita pun harus menyewa programmer, itu pun sama harus dibeli, mungkin programmer itu harus digaji. Sebenarnya dua-dua juga membeli. Atau kalau Anda seorang programmer sekaligus akuntan, Anda bisa buat sendiri, itu gratis. Anda gaji diri Anda sendiri. Nah, ini beberapa contoh software logonya. Di sini ada Firefox. Ini software itu terkadang digambarkan oleh logo aplikasi di dalam komputer. Ini Firefox untuk web browser. Ini Chrome, Google Chrome ya. Hari ini yang paling sering digunakan. Kemudian di Microsoft Office. Nah, ini berbagai macam software itu terkadang digambarkan oleh berbagai macam logo supaya dikenal oleh beberapa pengguna. Ada Adobe, ini bisa Photoshop, ini biasa Adobe berkaitan dengan gambar, dan juga Recycle Bin. Memang logo-logo itu sangat penting supaya menarik, supaya kita lebih cepat paham, gambar itu lebih mudah paham dan lebih menyenangkan. Jenis-jenis aplikasi, tadi aplikasi itu ada yang bisa buat sendiri, custom, ada juga yang beli ya, yang sudah ada. Nah, kalau kita ingin membuat sendiri, ini bisa sesuai dengan keinginan pengguna, keinginan user, keinginan perusahaan itu seperti apa. Mungkin syaratnya harus nyewa programmer kalau ingin membuat software tersendiri. Secara garis besar, software akuntansi itu, proses akuntansi itu di dalam komputer dapat dibagi menjadi beberapa modul, jadi beberapa bagian fungsional, seperti fungsi akun payable atau akun untuk membayar hutang, kemudian akun receivable, akun untuk menerima utang, menerima uang ya. Kemudian ada juga akun payroll untuk penggajian, juga ada general ledger dan lain-lain, fungsi-fungsi modul akuntansi. Secara garis besar memang 4 ya. Nah, Mayob, apa itu Mayob? Kenapa kita menggunakan Mayob? Mayob ini adalah salah satu aplikasi akuntansi yang sering digunakan di SMK, bahkan uji kompetensi juga sebagian besar menggunakan Mayob. Walaupun sebagian ada yang menggunakan Accurate, tapi lebih sedikit. Akhirnya ya Mayob ini paling banyak digunakan. Hari ini pun kita akan belajar Mayob. Di SMK 6 Garut memang untuk uji kom belum menggunakan Accurate yang sudah berbahasa Indonesia katanya. Tapi kita masih menggunakan Mayob. Ya, dengan tujuan ya supaya Anda lebih paham bahasa Inggris, akun-akun dalam bahasa Inggris. Di era revolusi 4.0 itu bahasa jangan menjadi kendala. Jadi kita harus belajar bahasa Inggris. Akun-akun dalam bahasa Inggris pun harus kita kenal. Mayob ini salah satu aplikasi yang dibuat oleh Australia, oleh perusahaan di negara Australia. Mayob Limited, The Glen. Nah, ini alamatnya ada di Springfield, Glen Waverley, PIC 3,150. Ini Australia ya. Ini ada nomor fax-nya. Ini ada juga telepon untuk internasional, bisa dihubungi. Artikel ini bisa dilihat di ini. Ini saya sertakan linknya di mayob.com.au Australia ya.
Mayom punya kelebihan tersendiri, banyak negara yang menggunakan. Kalau akurat itu hanya mungkin di Indonesia saja, mungkin beberapa perusahaan, beberapa negara. Mayom itu lebih luas, makanya saya lebih cenderung mengajarkan menggunakan Mayom karena banyak digunakan. Kemudian kita juga bisa belajar akun-akun dalam bahasa Inggris. Nah, atas kelebihan itulah Bapak memilih untuk mengajarkan menggunakan aplikasi akuntansi Mayom. Nah, kita akan mengenal Mayom itu seperti apa. Mayom itu ada beberapa jenis. Mayom menyediakan berbagai macam versi, jenisnya juga banyak, yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada beberapa macam-macam versi yang digunakan. Mayom, ada Mayom Accounting, ini yang umum, ya, yang dasar. Ada juga Mayom Accounting Plus, ini ada tambahannya, ada juga yang lebih tinggi lagi. Banyak Mayom Accounting Premier. Kemudian ada juga yang lebih lengkap lagi, Mayom Premier Accounting Enterprise, ini lebih lengkap lagi. Tapi ada yang lebih lengkap lagi, dan kita akan menggunakan Mayom Accounting Enterprise, ini lebih lengkap lagi. Walaupun sebetulnya pada prinsipnya semua Mayom sama untuk menyusun laporan keuangan. Prinsipnya sama, hanya sedikit perbedaan mungkin untuk perusahaan yang udah raksasa. Tapi untuk akuntansi di sekolahan, Mayom Accounting Enterprise juga itu sudah sangat luar biasa. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan, Bapak akan jelaskan mengenai menu-menu yang ada di Mayom. Ini menu Command Center, terdiri atas akun, banking, sales, purchase, inventory, persediaan, dan count file. Ada 5 ya. Kemudian ada juga Command Panel, terdiri atas to-do list, find transaction, report, analysis. Nah, ini menu-menu yang ada di Mayom. Menu inti yang akan paling sering kita gunakan yaitu ini. Account, banking, sales, purchase, inventory, dan count file. Ini mungkin ke depannya akan kita banyak pelajari di sini dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa perbedaan antara catatan manual, akuntansi manual, dengan Mayom. Berikut Bapak tampilkan di InFocus, di PowerPoint. Perbedaan ada pada tabel berikut perbedaannya. Contoh, ketika terjadi transaksi penerimaan kas, kalau manual itu dibuatkan di jurnal kas masuk. Biasanya disingkat JKM ya, atau BKM, buku kas masuk. Itu penerimaan kas biasanya di buku kas masuk. Jurnal khusus BKK ya, BKM, buku kas masuk. Jurnal khusus ya biasanya. Tetapi di Mayom ini berbeda. Jadi untuk penjurnalnya, kita pilih dulu banking, kemudian pilih receipt money. Itu untuk penerimaan uang masuk. Ini receipt money untuk kegiatan penerimaan uang yang tidak berkaitan dengan operasi perusahaan. Maksudnya operasi perusahaan di sini itu yang tidak berkaitan dengan jual beli perusahaan. Contohnya ini perusahaan dagang, itu jual beli di bidang kulkas. Kalau jual beli di bidang kulkas, penerimaan kasnya bukan masuk ke banking receipt money, tetapi nanti masuknya ke sini di sales, kemudian receipt payment. Jadi sedikit perbedaan. Jadi di sini Bapak perjelas. Jadi receipt money itu yang tidak berkaitan dengan jual beli kulkas kalau perusahaannya bergerak di bidang kulkas. Oke, selanjutnya pengeluaran kas. Pengeluaran kas biasanya kalau secara manual dicatat di jurnal kas keluar, buku kas keluar ya. Nah, kalau di Mayom caranya pilih banking, kemudian pilih spend money. Pengeluaran kas juga ini sama, tidak berkaitan dengan operasi perusahaan. Kalau pengeluaran uang bukan buat beli kulkas, persediaan barang dagangan kulkas, maka ditulisnya di sini banking spend money. Tapi kalau berkaitan dengan jual beli kulkas itu berbeda. Itu Bapak akan jelaskan nanti. Selanjutnya penjualan kredit. Penjualan kredit ya, kalau di jurnal khususnya dicatat dalam jurnal pembelian. JPB ya, jurnal pembelian, jurnal khusus pembelian kalau secara manual. Sedangkan kalau di Mayom itu pertama menunya pilih purchase, kemudian pilih enter purchase, itu untuk pembelian secara kredit. Mohon maaf, saya jelaskan dulu penjualan kredit, jurnal penjualan ya. Untuk penjualan kredit masuknya ke jurnal penjualan, kemudian pilih sales, kemudian pilih enter sales. Itu untuk penjualan kredit. Ini penjualan yang berkaitan dengan jual beli kulkas. Kalau jual mobil nggak nyambung ya. Ini nanti penjualan mobil masuknya penerimaan kas atau pengeluaran kas ya masuknya. Oke, penjualan kredit seperti itu. Jadi masuknya ke jurnal khusus penjualan, penjualan kredit masuk ke jurnal khusus penjualan. Menu yang dipilih sales dan enter sales. Begitu pula tadi Bapak jelaskan pembelian kredit.
jurnalnya yaitu JPB, jurnal pembelian kredit. Caranya pilih purchase, kemudian pilih enter purchase, cara kredit. Kredit itu artinya barangnya dikirimkan dulu, kita terima uangnya nanti. Bergantung perjanjiannya, kalau 1 bulan nanti baru dibayar 1 bulan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk transaksi beban non-kas yang tidak berkaitan dengan kas. Beban, ini catatnya dalam jurnal umum. Kalau tidak berkaitan dengan kas, caranya kalau jurnal umum ya, kemudian Anda pilih account record journal entry. Kalau di Mayom, nanti pilih account record journal entry. Selanjutnya penerimaan piutang dagang. Nah, ini kas masuk juga. Nah, ini berkaitan tadi. Kalau misalkan penerimaan uangnya berkaitan dengan jual beli kulkas, ada orang bayar, kita udah jual kredit, kemudian ada yang bayar. Nah, itu masuk jurnal kas masuk. Kalau di jurnal ini jadi sama dengan kalau secara manual ya. Kalau di Mayom berbeda. Anda pilih sales, pilih receipt payment. Itu yang Bapak maksud berkaitan dengan jual beli. Kalau secara manual ini sama aja ya, di jurnal kas masuk penerimaan piutang ini. Tetapi kalau di dalam Mayom ini berbeda. Di command centernya Anda pilih sales, kemudian pilih receipt payment. Begitu pula pembayaran utang dagang. Kita beli kulkas, mau bayar. Nah, kalau di secara manual itu maksudnya di jurnal kas keluar ya, sama. Tetapi di Mayom berbeda. Jadi Anda masuk ke purchase, kemudian pilih pay bill. Ini masuk dulu ke purchase. Hati-hati bukan ke banking ya. Karena ini berkaitan dengan pembayaran kulkas yang sudah kita beli. Jadi ada perbedaan ya antara penerimaan kas berkaitan dengan operasi perusahaan dengan yang tidak. Kalau tidak pilihnya banking, kalau berkaitan pilihnya sales atau purchase. Nah, selanjutnya mengenai pembelian tunai. Ini kalau secara manual ditulisnya di kas keluar. Nah, pembelian secara tunai ini bisa dua-duanya ya, bisa pilih banking, juga pilih purchase. Nanti juga bisa pilih spend money, juga pilih purchase. Ini kalau pembelian tunai, penjualan tunai, ini boleh dari command centernya, boleh dari 2 menu. Boleh dari banking, boleh dari purchase atau sales ya. Nah, menu yang dipilihnya ya hampir mirip. Jadi ada kebebasan ya kalau secara tunai. Tapi kalau secara kredit berkaitan dengan operasi perusahaan itu wajib menggunakan menu sales atau purchase kalau terima uang. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Bahwa berikan kesimpulan mudahnya. Jadi kalau penerimaan kas tidak berkaitan dalam Mayom ya, yang sedikit berbeda. Penerimaan kas kalau tidak berkaitan dengan operasi perusahaannya pilihannya banking. Tetapi kalau pembeliannya berkaitan dengan jual beli perusahaan ya, misalkan jual beli kulkas, maka pilihnya sales ya. Oke, Bapak sekarang akan bahas mengenai account tadi. Account ini untuk mencatat jurnal umum yang paling atas ya. Ini untuk mencatat jurnal umum, biasanya ditulis di account. Kalau secara manual itu jurnal umum, kalau yang satu yang cat di Mayom itu menjadi account. Caranya Anda setup account, ini tahapan pertama. Ketika Anda menggunakan Mayom, Anda setup account, Anda pilih edit, kemudian juga menghapus akun dan belajar. Nah, ini untuk mencatat jurnal umum seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya menu banking yang tadi Bapak jelaskan ya. Menu banking itu untuk mencatat pemasukan atau pengeluaran yang tidak berkaitan dengan operasi perusahaan. Jadi bukan jual beli kulkas kalau perusahaannya kulkas, tapi tidak berkaitan dengan jual beli kulkas kalau perusahaannya kulkas. Nah, kalau sales ini berkaitan, penerimaan yang berkaitan dengan jual beli kulkas itu di sini. Penerimaan uangnya, juga jual beli kulkasnya, menu ini. Kemudian selanjutnya purchase, ketika kita beli kulkas, nanti kliknya di ini di command center purchase. Tetapi penerimaan uang juga kalau berkaitan dengan jual beli kulkas, di sini juga pilihnya purchase, nanti pilih ini pay bill. Nah, kita kembali yang tadi sales ya. Sales ketika kita terima pembayaran, maka kita pilih receipt payment, pembayaran yang berkaitan dengan jual beli kulkas. Nah, kalau purchase yang berkaitan kita beli, kita bayar ya, maka pilihnya pay bill kalau bayar kulkas ya. Selanjutnya persediaan, inventory. Nah, di sini kita akan membuat persediaan. Nanti pilih item list kalau mau bikin persediaan, nanti kita hitung persediaannya. Kegiatan awal setelah bikin akun, selanjutnya memasukkan saldo, selanjutnya bikin persediaan. Sebelum kita bisa membuat transaksi, kita harus memasukkan dulu persediaan. Dan terakhir yaitu card file. Card file ini menu selanjutnya di dalam Mayom. Menu buat kartu ini biasanya dibuat pada awalnya kita buat daftar kartu. Di dalam
Kalau secara manual biasanya kita bikin kartu pelanggan, kemudian kartu supplier. Kalau di Mayom ada tambahan satu lagi, yaitu kita bikin kartu pegawai, ada tambahan satu. Tapi intinya tetap yang paling penting dari kartu itu yaitu kartu pelanggan dan kartu pemasok, kartu supplier dan customer. Nah, itulah gambaran secara umum mengenai cara penggunaan Mayom. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semangat pagi, semoga kita sehat selalu.